Hari ini sebenarnya kalau secara topik besar kita ngomonginnya virtual communication, tapi secara subtopik yang akan ingin saya bahas adalah communicating professionally in a virtual world. Jadi bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi secara profesional di dalam dunia yang serba virtual seperti sekarang. Hai teman-teman, ketemu sama saya hari ini itu adalah komunikasi yang virtual. Teman-teman texting saya gitu ya, mau gunakan WhatsApp gitu ya, atau submit ke form itu juga sesuatu yang sifatnya virtual. Dan mau kamu sadari ataupun kamu tidak sadari atau kamu refleksikan gitu ya bahwa hampir setiap saat bahkan hampir kita menghabiskan waktu setiap harinya itu adalah untuk berkomunikasi secara virtual gitu sebenarnya. Teman-teman juga pasti banyak kan yang harus menggunakan WhatsApp untuk texting misalnya teman-teman sekelas, kemudian menggunakan WhatsApp atau email untuk berkomunikasi dengan dosen teman-teman, kalau kerja mungkin dengan WA-nya untuk dengan dengan bosnya teman-teman, yang artinya meskipun kita memang bisa bertatap muka atau seperti ini gitu ya, tapi ada hal yang perlu kita kuasai, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan virtual media yang kita lakukan setiap saat ini adalah untuk berkomunikasi secara profesional seperti itu. Oke. Objektif kita hari ini tuh ada 3, teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah saya berharap kamu sebagai seorang mahasiswa itu bisa paham perbedaan bentuk media komunikasi secara face-to-face, secara email, secara line, secara WhatsApp, yang itu semua tuh fungsinya beda. Karena fungsinya beda, maka cara berkomunikasinya pun juga bakalan beda. Kamu komunikasi menggunakan email dengan komunikasi menggunakan WhatsApp tuh bakalan jadi 2 hal yang sangat berbeda sekali gitu. How to-nya, bagaimana bahasanya, itu harus kamu pertimbangkan. Kalau pengen dibilang profesional. But if you don't want to be a professional, ya skip it gitu kan. As simple as that gitu. Tapi kalau kamu memang pengen belajar profesional, pengen punya representasi diri yang memang wibawa, representasi diri yang bisa berkarisma depan orang lain, ya kamu mau gak mau harus learning ini gitu maksudnya. Gak cuma tentang bagaimana cara kamu berinteraksi depan orang, tapi juga bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain menggunakan media yang sifatnya virtual. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah selain kamu paham fungsinya, kamu pun juga harus paham bagaimana berkomunikasi itu gak cuma efektif, tapi juga autentik gitu. Karena biasanya di virtual media, kita tuh sering banget kelupaan untuk jadi diri sendiri atau jadi autentik gitu ya, sehingga kita hanya memfokuskan pada yang penting pesannya nyampe gitu. Padahal kita di situ bisa merepresentasikan siapa diri kita, kemudian wawasan kita, dan itu adalah sifatnya autentik gitu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kamu bisa menggunakan atau secara praktek punya keterampilan nih untuk menggunakan media komunikasi secara virtual ini, dan dalam konteks hari ini yang akan saya tekankan adalah menggunakan email. Karena nanti teman-teman semua itu setelah keluar dari STIMIK, kemungkinan besar teman-teman akan melamar bekerja, dan di situ akan teman-teman berhubungan dengan kirim email kepada HRD, kepada tim rekrutmen gitu ya, atau misalnya teman-teman akan banyak menggunakan aktivitas mengirimkan email. Jadi saya berharap teman-teman bisa fokus di bidang bagaimana komunikasi menggunakan email terlebih dahulu. Seperti itu. Itu untuk kelas objektifnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang dasar. Saya ingin teman-teman untuk coba menghubungkan atau mengelaborasi. Pertemuan kemarin kita udah bahas tentang self-representation, kemudian presentasi, hingga akhirnya kita berujung pada personal branding. Itu di pertemuan kemarin, dan saya berharap juga teman-teman sudah punya bayangan konsepnya itu seperti apa gitu ya. Terus hari ini kita belajar tentang efektif virtual communication. Hubungannya kira-kira apa ya antara pertemuan kemarin dengan pertemuan sekarang? Don't ever say kalau kalian bakalan bilang gak ada hubungannya. Kemarin kita udah, oke, boleh, siapa ini? Hafiz, Bu. Oke, silakan Hafiz. Mungkin dari bagaimana cara kita berinteraksi lewat virtual dapat merepresentasikan diri kita itu sosok yang seperti apa di mata orang lain, Bu. Oke, menarik. Boleh lebih didetailkan lagi contoh kasusnya misalnya kayak gimana? Jadi kalau misal cara kita bersurat atau online itu
kalau tidak sopan ya mungkin orang yang membacanya bisa langsung menilai gitu Bu. Oh ini Oke. orangnya sepertinya seperti ini gitu, tidak Mm. sopan atau ya yang ya begitulah Bu. Oke, jadi maksud Hafiz itu adalah pesan atau bahasa yang kita sampaikan di dalam komunikasi secara virtual gitu ya, itu akan memberikan atau mempengaruhi impresi seseorang terhadap kita gitu. Ya Bu. Oke, sip. Hafiz, thank you. Oke, another one, mungkin ada yang punya pendapat? Apa sih hubungannya materi yang kemarin sama kira-kira materi sekarang? Kira-kira menurut kalian tuh ada benang merahnya di mana sih gitu? Oke, silakan please be free, silakan. Bu, Oke, Lisa, silakan. kalau nyangkut sama artikel yang pertama, Mm-mm, itu penulis itu bilang, penulis itu kan nyeritain mm-mm, eh, tentang seseorang yang bilang, oh ternyata kamu aslinya ramah banget ya. mm-mm, Sedangkan kalau pas waktu kita saling texting di email itu mm-mm, berasa kaku dan saya jadi segan. Kayaknya mm-mm. itu hubungannya Oke, untuk ya. gimana? Lebih dijelasin lagi. Jadi sebenarnya eh, kita tuh harus gimana sih dengan yang tadi kamu sampaikan di studi kasusnya bahwa oh ternyata pas sudah ketemu tatap muka tuh dia ternyata ramah-ramah aja sih gitu ya. Tapi pas lagi dalam komunikasi virtual ternyata dia membutuhkan suatu koridor yang formal gitu. Apa hubungannya dengan si self representation? Ya, jadi itu merepresentasikan dianya gitu. Bahwa kalau nanti yang membalas itu jadi merasa segan gitu dengan itu teh. Oh, oke. Begitu Mungkin ya. saya lurusin sih sebenarnya. Mungkin bukan tentang segannya, tapi di situ ada koridor yang formal yang menuntut satu sama lain untuk bersikap respect. Ya, gitu Bu. Oke. Jadi, kalau teman-teman mungkin ketemu sama saya by Zoom, kalau saya ngajar, mungkin tampaknya masih bisa bercanda gitu ya. Masih suka bawa slang words gitu kan kalau ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman chat sama saya, kemungkinan besar kalau teman-teman memperlakukan saya sama seperti teman-teman melihat saya di sini gitu ya, ada kemungkinan teman-teman nggak akan saya balas gitu. Satu dan yang lain halnya adalah virtual communication atau komunikasi menggunakan virtual itu punya limitasinya, punya batasan. So you can imagine kamu tag sama saya alasan misalnya katakanlah kamu izin sakit. Terus kamu ngechat saya tuh panjang kali lebar, izin sakitnya tuh beneran sampai kamu pakai emotikonnya tuh lebih daripada satu emotikon yang kayak gini, kemudian kamu minta maafnya itu berkali-kali gitu kan. Kalau di dalam komunikasi verbal seperti ini mungkin saya bisa nangkep bahwa sebenarnya adalah kamu beneran butuh izin sakit karena kamu merasa ada sense of urgensinya gitu. Tapi pas kamu ngechat saya dengan kalimat yang berulang-ulang, kemudian emotikon yang berlebihan, kemungkinan besar saya akan ngerasa bahwa it's too much, gitu. Karena balik lagi, yang namanya effective virtual communication, judulnya juga efektif, yang penting adalah bagaimana sih pesan itu nyampe sejelas mungkin dan selengkap mungkin. Tapi juga ringkas, itu yang dimaksud dengan effective virtual communication. Makanya di artikel pertama si Dewi Delestari itu bilang kalau saya agak terganggu dengan banyak sekali pesan beruntun yang masuk ke handphonenya dia, ke WhatsApp-nya dia, yang berdering, cuma pingin nanya, Kak gimana? Udah belum CV-nya? Kak saya boleh minta nggak rekening banknya? Terus aja gitu beruntun. Dan itu mengganggu sekali gitu, dan itu annoying. Jadi kamu mesti paham bahwa beda sekali antara bagaimana kamu berkomunikasi secara langsung seperti ini dengan kamu berkomunikasi secara virtual. Dan itu akan merepresentasikan sejago apa dan punya sewawasan apa kamu dengan kemampuan literasi kamu, yang mana ini akan saya bahas berikutnya. Dan balik lagi ke pertemuan sebelumnya, apa sih hubungannya personal branding sama effective communication? Kita bahas dulu dari keterampilan berkomunikasi. Kamu pasti akan terus sepanjang hidup
harus mau tidak mau melatih kemampuan berkomunikasi karena ini berurusan dengan kemampuan kamu untuk bertahan hidup. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa, Bu, kayaknya saya udah jago deh berkomunikasi, saya nggak perlu lagi lah belajar atau baca buku tentang komunikasi, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi masalahnya adalah hidup kita itu bersifat dinamis, relasi sosial kita juga selalu bertambah, dan mau tidak mau, kamu terus harus melatih kemampuan berkomunikasi kalau pingin bisa survive di hidup ini. Kau pernah kan ngerasain misalnya kesulitan ngomong di depan, padahal seharusnya kamu tuh punya, padahal seharusnya kamu punya wawasan tentang hal tersebut, tapi kamu ngerasa nggak bisa, dan akhirnya berujung pada kamu menjadi lebih terlambat dibandingkan orang lain. Atau kesempatan yang harusnya itu ada di depan kamu, akhirnya keambil duluan sama orang lain. Ruginya kan di situ kan sebenarnya. Jadi sepenting itu, kamu mau tidak mau harus terus melatih kemampuan berkomunikasi. Lalu yang berikutnya adalah, berkomunikasi itu adalah bagian dari aktivitas self-presentation. Dan personal branding itu adalah outcome-nya dari kamu melakukan aktivitas berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kamu pengen punya personal branding yang memang kamu ingin tentukan seperti apa dari awal, maka mau tidak mau komunikasi kamu pun juga harus seperti itu. Gitu. Lalu, kita semua punya yang namanya reputasi. Dan reputasi ini mau tidak mau harus diupayakan dan harus juga dijaga. Reputasi ini, gitu ya, akan berhubungan sekali dengan yang namanya impresi diri. Kemudian akan berhubungan juga dengan bagaimana kamu membentuk suatu relasi dengan orang lain atau dengan sekeliling kamu. Dan juga akan terbentuk dari bagaimana cara kamu berkomunikasi. Jadi reputasi diri kita, reputasinya Andika Erlangga, reputasinya Arman Supriyadi, itu tergantung dari 3 hal. At least. Yang pertama adalah impresi kamu dari orang lain terhadap dirimu. Yang kedua adalah bagaimana kamu membangun suatu relasi dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana kamu berkomunikasi. So, I don't know your reputation kalau misalnya kamu tidak mengupayakan adanya impresi kepada saya. Dan saya juga nggak akan pernah tahu ada yang dunia ini ada yang namanya Syifa atau Putri kalau kamu nggak pernah ngejalin relasi dengan saya. Gitu. Jadi nggak bisa cuma ambil salah satu bagian, tapi kan Bu saya udah ngerjain tugas saya doang gitu ya. Tapi kan Bu saya penting udah ikutan kelas Ibu, betul, itu bagian dari how you communicate. Tapi kan masih ada 2 faktor lainnya. Yang pertama adalah memastikan bahwa kamu adanya impresi satu sama lain, dan juga memastikan adanya suatu relasi yang terbentuk. Itu kalau misalnya pingin ada yang namanya reputasi. Jadi kan kalau kemarin saya bilang, reputasi itu secara tidak langsung akan menunjukkan bahwa di dunia ini tuh ada loh yang namanya kamu, gitu kan. Setidaknya itu gitu, basic levelnya dari reputasi itu adalah orang menyadari kehadiran kamu, gitu. Jadi, maksud saya itu adalah, mau tidak mau, balik lagi adalah basic needs-nya kita itu adalah survive, dan high level needs-nya kita itu adalah aktualisasi diri. Jadi secara tidak langsung, kalau kita diem aja, tidak menunjukkan siapa diri kita, mau tidak mau, kita bakalan stres sendiri. Kita bakalan ngerasa jenuh, kita akan ngerasa bosen, kita akan ngerasa nggak ada maknanya, ya karena kita nggak ada peluang untuk nunjukin itu. So show up gitu. Kalau kata dosen saya itu dulu bilangnya adalah fake it until you make it, kata dia tuh sampai bilang kayak gitu. As simple as that gitu. Gitu ya. Itu ngomongin yang pertemuan kemarin sama hubungannya dengan effective communication. Nah, terus how about a digital world gitu kan? Pertanyaan kita yang sekarang dibahas itu adalah tentang digital world. Oke. Ngomongin digital world, ngomongin media-media yang ada di digital world kita atau di dalam dunia digital, kita harus paham ada 3 jenis kategori. Yang pertama ada yang namanya media yang berhubungan dengan platform sosial media atau social network. Yang kedua ada media yang berhubungan dengan content publishing platforms. Dan yang terakhir adalah ada media yang sifatnya atau berfungsi untuk melakukan tools analytics.
ketiga hal ini jangan sampai diperlakukannya sama. Contoh, social network platforms yang paling gampang kamu ingat apa? Apa contoh social network? Platform atau media yang berhubungan dengan jaringan sosial atau media sosial. Apa tuh? Zoom, Ibu. Instagram. Zoom, is it not? Instagram, that's good. Apalagi? Facebook. Facebook, apalagi? Twitter, Twitter, oke, apalagi? LinkedIn. Line. Bisa, LinkedIn, bisa, Line, mungkin. Reddit bisa. Bu? Apa? Reddit. Apa, sorry, nggak kedengeran? Reddit. Reddit, saya belum pernah dengar sih, itu apa ya? Ya itu tapi di ini sih. Kayak platform gini lagi Bu, kayak apa sih? Kayak Twitter lagi gitu. Sama aja Oh, sih. I see. Oke. Cuman lebih populer di luar gitu. Oke. Nah, itu social network platforms gitu ya, teman-teman bisa mengidentifikasikan. Kemudian kalau yang berhubungan dengan content publishing platforms, kira-kira apa aja? TikTok. TikTok, Instagram. mungkin dia udah gabungan sekarang keduanya, bahkan YouTube. ketiganya, YouTube, Facebook betul? juga, Bu. Facebook juga, oke. Apa lagi? Ada lagi? Content publishing platform, mungkin yang sekarang populer cuma itu ya? Facebook, Instagram tuh kayaknya dia udah gabungin tiganya, social network, content, dan analytic tools dengan si metanya gitu ya. Apalagi ya? TikTok palingan ya. Oke. Kalau analytic tools mungkin teman-teman, saya justru nggak pernah jarang pakai analytic tools di dalam sosial media, tapi yang saya tahu adalah kayak contohnya Instagram, kemudian juga dengan LinkedIn dia udah include konten-konten analitik, jadi di mana kita bisa ngeliat engagement rate-nya yang kita lakukan gitu ya. Nah, ketiga hal ini gitu ya merupakan sesuatu yang sehari-hari itu kita punya gitu ya, dan mau tidak mau kita pun juga harus adapt dengan hal tersebut, termasuk bagaimana kita berkomunikasi di dalamnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah yang perlu kita pahami juga tentang digital world itu adalah jangan pernah sampai teman-teman semua melakukan kesalahan dalam artian teman-teman menempatkan sosial medianya teman-teman atau tools virtual yang teman-teman gunakan, khususnya sosial media gitu ya, itu teman-teman gunakan untuk internal conversation, apalagi teman-teman gunakan sebagai media untuk berdebat. Teman-teman sadar nggak sih kenapa Instagram gitu ya? Instagram kan sebenarnya awal tujuannya itu adalah bukan jadi tempat saling war comment sebenarnya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah kita share fotonya kita, foto-foto yang memang kita udah kurasi, kemudian foto-foto yang bikin kita ngerasa itu punya kesan ke Instagram, kemudian kita jadikan itu kayak album virtual. Sebenarnya kan awalnya kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu gitu ya, karena dia ada fitur komen, si orang-orang kita ini, manusia-manusia ini, kecepatan teknologi dengan keterampilan berliterasi, dengan keterampilan kecerdasan emosionalnya mereka, itu tuh nggak sebanding. Akhirnya berujung pada tempat yang harusnya sebagai saling bertukar kesan, bertukar apresiasi gitu kan, itu berujung pada menampilkan sisi privatnya di digital world. Atau contoh yang paling gampang adalah WhatsApp group. WhatsApp group tujuan awalnya itu hanya untuk saling memberikan informasi gitu ya, to announce. Kemudian saling memberikan update hal-hal yang sifatnya penting. Tapi faktanya apa sih sekarang isinya dalam grup-grup WhatsApp atau grup-grup Line? Too much information yang nggak penting kan, gitu kan? Karena semua hal kamu sampaikan di situ, gitu kan? Dan yang paling ekstrimnya lagi adalah WhatsApp group ataupun hal-hal yang sifatnya virtual yang memang harus berkomunikasi secara banyak kan di situ komunal, yang merespon tuh hanya one of two, gitu kan? Cuma satu atau dua gitu. Padahal itu digunakan untuk saling berinteraksi, tapi bukan buat interaksi yang memang sifatnya private. Kayak kamu lagi ngobrol banyak kan. Kalau kamu nongkrong di kafe, kamu ngobrol ngalor ngidul nggak apa-apa.
Tapi kalau grup WhatsApp dipakai sama kamu untuk ngobrol ngalur ngidul, wah, informasi yang penting tuh jadi nggak ada, nggak akan kamu tangkep. Gitu. Kalau kamu memang ngerasa pingin ngobrol yang lebih detail, ya mau gak mau kamu harus nyampaikan itu secara personal chat. Tapi kan balik lagi, siapa yang akan kamu chat? Itu juga harus jadi pertimbangan. Gitu. So you have to understand kalau digital world itu sifatnya tricky. Nggak ada yang namanya pelatihan cara kirim email sama pelatihan cara kirim pesan di grup WhatsApp tuh nggak ada, teman-teman. Mau kamu nyari dimanapun gitu ya, nggak ada. Tapi kan ini menuntut kecerdasan emosionalnya kita ya, untuk bisa mengetahui mana yang appropriate dan mana yang inappropriate gitu kan. Mana yang selaras dan mana yang tidak selaras gitu kan. So you have to understand tentang ini. Oke. Nah, tapi mau kamu ngomong di dalam komunikasi verbal, mau kamu ngomong dalam komunikasi virtual gitu ya, langsung ataupun tidak langsung, direct or indirect gitu ya, semua ground rules communication itu selalu berhubungan dengan 5C. Jadi mau kamu ngomong ketemu sama saya langsung, mau kamu ngomong sama saya via chat gitu ya, semua berhubungan dengan 5C. Yang pertama itu harus clear. Bu, saya izin sakit, iya, sakit apa? Itu clear. Bu, saya nggak paham materi Ibu, iya. Materi apa, yang bagian mana yang nggak paham, itu clear. Bu, saya telat ya, maaf ya, berapa lama telatnya? Itu clear namanya. Mau kamu ngomong langsung, kamu nggak ngomong langsung, clear itu harus jadi nomor 1. Gitu. So you have to be clear, jelas gitu. Apa yang mau dibawain, apa maksudnya, jangan bias gitu, jangan setengah-setengah gitu kan. Bu, saya pernah dapat pengalaman, Mbak, saya mengundang Mbak ya ke acara webinar. Iya, webinar apa gitu kan maksudnya. Atau misalnya yang lebih sering bikin saya greget itu adalah orangnya ngechat cuma Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu. Iya, apa? Lanjutin aja gitu. Maksudnya saya bakal lebih terganggu kalau misalnya itu cuma berhenti di kata sampai maaf mengganggu gitu. Kan jadi kepotong tuh, maksudnya sih pesannya, iya apa, lanjutin aja gitu. Maksudnya, Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu, misalnya saya Sadia, hari ini saya tidak bisa hadir ke kelas Ibu karena saya sedang sakit flu gitu, maksudnya sebutin. Saya baru saja pulang dari dokter. Mohon izin ya Bu, udah beres case-nya. Gitu kan. Jadi please be clear, itu nomor 1. Terus yang kedua adalah concise. Concise itu artinya ringkas. Kalau saya nyingkatnya adalah dengan akronim KISS. Bukan KISS cium ya, tapi KISS di sini adalah keep it simple and short. Jadi gimana caranya pesan yang tiba-tiba kalian berantai banyak banget, emotnya bejibun gitu ya kalau ngirim chat atau ngirim WA gitu kan. Itu teman-teman bisa ringkas jadi bahasa yang simple, tidak berulang-ulang, bukan EYD-nya sih maksudnya. Tidak monoton gitu ya. Gimana caranya itu jadi concise gitu si bahasa itu. Terus yang berikutnya adalah compelling. Compelling itu adalah kalau misalnya ada respon dari orang lain, mau tidak mau diusahakan harus dijawab sedirect mungkin. Mungkin saja kalau misalnya komunikasi secara virtual akan membuat kita menjadi lebih asinkronus dalam menjawabnya, tidak sinkronus. Jadi artinya kita masih punya delay waktu, that's okay gitu kan. Yang jadi problem itu adalah kalau sampai nggak dibalas gitu kan. Gitu. So, apapun yang akan disampaikan sama orang di dalam grup yang sifatnya besar, kemudian di dalam personal chat, diusahakan sama siapapun, ini termasuk juga reminder ke saya adalah untuk bisa membalas. Gitu. Compelling. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah curious atau punya ketertarikan. Mau kamu ngobrol langsung dengan tatap muka, ngobrol langsung bahkan secara virtual, secara bahasa kita itu harus menunjukkan bahasa ketertarikan. Pikirin deh gimana caranya bahasa ketertarikan. Dan yang terakhir adalah compassion. Compassion itu artinya ada nuansa ramah, ada nuansa humble,
ada nuansa menyenangkan dalam segi chatnya. Kalau mungkin menggunakan virtual adalah teman-teman bisa menyisipkan emoticon yang represent dengan pesan teman-teman, gitu kan. Kalau misalnya ngobrol langsung adalah teman-teman menggunakan tone of voice yang tidak kaku, tapi tone of voice teman-teman itu yang apa namanya, yang ramah, yang enak didengar, gitu kan. Itu kan compassion. Udah, kalau misalnya kita udah punya 5C ini diterapin dalam keseharian, saya jamin tuh nggak akan ada lagi istilahnya namanya miscommunication. Nggak ada lagi ceritanya kita ngebahas kamu nggak ngerti aku sih, gitu kan, kalau sama si Ayang, gitu kan. Kamu tuh ngerti nggak sih sama apa yang aku maksud? Ya nggak akan ngerti kalau kamu tidak clear, gitu kan. Gituin aja. Gitu kan. Kamu tuh paham nggak sih? Kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Itu kan sering kejadian ya kalau di pacaran, gitu kan. Iya, nggak akan kelihatan dia sayang kalau misalnya dia tidak menunjukkan dengan bahasa yang penuh kasih sayang. As simple as that. Komunikasi tuh kayak gitu. Jadi mau gak mau harus dilatih terus tuh si 5C ini. Jadi kalau teman-teman di sini, siapapun di ruangan ini yang 79 orang, 78 orang, exclude me, gitu kan. Kalau yang masih tidak pernah ngewarok atau ngerespon seseorang atau siapapun di grup, kamu udah tidak berkomunikasi dengan efektif. Responsivitas itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak loh dalam komunikasi. Meskipun nggak harus langsung, tapi setidaknya merespon. Ini yang pengen saya tekenin. Karena nanti bakalan ke bawah sampai teman-teman kerja loh. Kebiasaan itu, kebiasaan tidak merespon dengan direct, kebiasaan menunda untuk memberikan feedback, itu berbahaya sekali loh, teman-teman. Impresi teman-teman tuh bakalan jadi tidak baik di depan mata orang lain. So, learn to be responsive. Kalau memang kamu ingin diperlakukan sama orang lain. Gitu ya. Itu 5C. Nah, sekarang kita akan bahas tentang writing communication. Yang spesifiknya adalah kita akan ngomongin tentang komunikasi menggunakan email dan komunikasi menggunakan WhatsApp. Oke, saya ingin nanya dulu ke teman-teman semuanya. Why is it important to understand etiquette and written communication? Kenapa kita perlu memahami etiket dalam berkomunikasi secara tulisan? Why? Karena Oke, siapa ini? Siapa ini? Erlan ya? Erlan dulu deh. Tadi udah mulai. Kalau dari saya, karena saya juga punya atasan di tempat kerja, itu bahasanya berbeda gini, Bu. Antara teman dengan ini. Jadi bisa membedakan antara bahasa baku untuk ke atasan atau yang lebih tua dengan teman sebaya gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah menurut Erlan adalah kita harus paham etiket dalam berkomunikasi secara tertulis karena memang pada dasarnya kita hidup dalam hierarki sosial. Iya, betul? Betul. Oke, sip. Selanjutnya Ivan? Jadi kurang lebih sama kayak Erlan, Bu. Tapi dari cara penyampaian itu harus lebih jelas juga, Bu. Jadi gak ada miskom itu. Oke, lebih spesifiknya adalah lebih ke menghindari adanya miskomunikasi. Betul. Oke, sip. Ada lagi selain Erlan dan Ivan? Izin jawab, Bu. Oke, silakan. Ini siapa? Andika, Bu. Oke, silakan. Sama paling nambahin merepresentasikan diri juga sih, Bu, kayak yang tadi di awal. Jadi kalau misalnya kita chatnya bagus juga kan, orang ngelihat kitanya bakal bagus juga gitu, Bu. Kalau misalnya kita chatnya salah-salahan, ya kayak di jurnal yang tadi masalahnya. Segitu aja, Bu. Sip, good. Oke. Karena pertanyaan ini adalah ngomongin etiket, dan etiket itu berhubungan dengan budaya dan juga standar sosial yang ada di sekitar kita, maka kesantunan dalam berkomunikasi secara tertulis selain itu adalah berhubungan dengan hierarki sosial, kesimpulan yang tadi gitu ya, kemudian akan berhubungan dengan menghindari konflik yang tidak penting, ya alias konflik-konflik yang nggak ada jelasnya gitu kan, itu yang kedua.
Lalu yang berikutnya adalah, kalau menurut saya, salah satu yang penting kenapa kita harus memahami written communication adalah karena kalau kita berbicara mengenai bahasa, itu punya ruang dan tempat yang berbeda. Jadi bahasa yang kamu tampilkan atau kamu sampaikan seperti ini, bisa jadi akan menjadi berbeda ketika bahasa yang kamu sampaikan menggunakan teks atau tertulis. Ibu saya itu selalu ngomong kayak gini ke saya, Hana, kamu tahu nggak di dunia ini tuh apa yang murah tapi mahal? Kata dia gitu. Terus saya jawab, apa ya? Sopan santun kali ya? Gitu. Enggak, kata dia. Ada yang lebih mengakar dibandingkan itu, yaitu bahasa. Kamu nggak pernah beli kan bahasa? Tapi rasanya susah kan kalau misalnya kamu salah sedikit, langsung kacau semuanya. Jadi, melatih kemampuan berbahasa kita ini, itu nggak cuma sekedar kemampuan ngomong, tapi juga kemampuan nulis. Gitu. Jadi mau gak mau, berbahasa itu adalah sesuatu yang ya murah tapi mahal loh. Dan itu akan menjadi pembeda antara satu dengan orang yang lain. Makanya di sini saya bilang akan represent your knowledge and literacy. Kamu akan jadi bisa membedakan, oh dia tuh lulusan SD, oh ini lulusan kuliah. Cuma dari bahasanya kamu, bahasa yang kamu tulisin. Anak SD nulis surat cinta, bayangkan kayak gimana, love-love, typo di mana-mana. Kalian pernah nggak ngeliat di Facebook atau di meme sesuatu gitu, di Instagram ngelewat, TikTok ngelewat gitu ya. Terus saya ketawa sendiri gitu, oh ini kalau anak SD nulis surat cinta itu pengekspresiannya kayak gini ya gitu. Tapi bakalan jadi beda, dia yang lulusannya S2 sastra bahasa Indonesia, dia bikin surat cinta malah jadi karya gitu. Siapa sih yang penyanyinya lagu Komang tuh siapa? Siapa ya penyanyi lagu Komang, saya lupa. Dia kan punya basic literasi yang sangat bagus sekali ya, karena dia punya background-nya stand up comedian kan. Terus pas dia bikin lagu gitu ya, nggak jadi lagu yang cuma sekedar asal jadi lagu karena dia galau, tapi memang ada sense of art-nya gitu kan. Dan itu kan jadi pembeda gitu kan, antara satu orang dengan orang yang lain, dan semua mediumnya sama loh. Sebelum dia stand up comedian, sebelum dia bikin lagu, dia harus nulis dulu kan. Tapi kan itu akan jadi pembeda gitu. Dan itu juga akan yang menjadi pembeda antara kamu dengan orang lain yang ada di dalam kelas ini. Misalnya, Nur Fadila akan membedakan dengan Anissa, ya bakalan jadi beda tergantung knowledge sama literasinya yang kamu punya gitu. Makanya mau gak mau kalau ngomongin komunikasi itu harus banyak banget kosakata yang kita miliki, dan kosakata itu terbentuk dari baca, dari dengar, dari mau memperhatikan gitu kan. Ya akan percuma kalau misalnya ada fasilitas untuk membaca, ada fasilitas untuk memahami suatu konsep baru, terus kita nggak maksimalin itu gitu. Kosakata kita nggak akan pernah bertambah, dan akhirnya kita akan kesulitan untuk membuat suatu komunikasi yang profesional di dalam konteks ini. Gitu. Jadi, kesimpulannya adalah banyak baca, banyak dengar, banyak memperhatikan, biar kosakatanya nambah. Berikutnya, dia akan merepresentasikan yang namanya business communication. Kalau tadi Erlan bilangnya adalah ada case karena dia bekerja, maka dia merasa bahwa, oh beda loh komunikasi saya dengan teman sekantor, dengan bos saya gitu kan, dan itu nggak bisa disamaratakan gitu ya, meskipun memang bos saya, let's say adalah bosnya adalah seumuran Erlan, tapi tetap aja nggak bisa gitu kan, karena ada hierarki di situ. Dan mau gak mau kita hidup berdasarkan itu gitu kan. Pak RT ngomong ke Pak RW beda loh nada suaranya, intonasinya. Kamu deh ketemu sama Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi diundang sama saya ke sini, bakalan beda loh cara ngomongnya. Karena itu represent komunikasi yang sifatnya bisnis. Kalau ada kata bisnis, maka di situ ada namanya transaksi, ada persuasi, ada kolaborasi. Itu yang dimaksud dengan bisnis. Jadi bisnis itu bukan cuma jual beli barang, tapi di situ adalah aktivitas di dalamnya itu bersifat transaksional, aktivitas di dalamnya bersifat kolaborasi, aktivitas di dalamnya bersifat persuasi. Kamu misalnya nih pingin negosiasi sama saya soal nilai gitu ya. Awalnya misalnya nilainya B, pingin jadi A. Ya, represent dong business communication-nya gimana. Gitu kan?
Itu yang terjadi gitu kan. 80% komunikasi kita itu relies on-nya adalah dengan written. Gitu kan. Informasi-informasi yang ada tuh berdasarkan written communication gitu kan. Nggak percaya, hitung aja dalam satu hari berapa banyak kamu nge-text orang atau ngechat orang dengan kamu ngomong langsung. Apalagi pas COVID kemarin, apa yang kita lakukan tuh setiap hari tuh udah kayaknya ngomonginnya by WhatsApp, by line gitu kan. Nggak ketemu secara verbal langsung, except Zoom meeting pun juga saya punya limitasi loh. Karena yang ngomongnya itu-itu aja. Yang nampilin kameranya juga itu-itu aja. Jadi saya juga punya limitasi. Jadi sebenarnya saya itu verbal atau direct atau enggak sih gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu, itu mempengaruhi loh relasi kita. Dan yang terakhir adalah please learn and improve your skill in writing message. At least gunain dulu belajar yang dasar via email sama WhatsApp message. Gitu ya. Oke. Nah, ada 3 common purpose dalam komunikasi secara bertulis. Yang pertama adalah untuk berkolaborasi, untuk meyakinkan, dan untuk menginformasikan. Jadi komunikasi secara tertulis itu pasti akan berhubungannya banyaknya ngomongin 3 hal. Khususnya untuk yang business communication ya, khususnya yang formal. Kalau nggak kamu ngajak berkolaborasi, kamu meyakinkan, atau kamu menginformasikan. Saya ingin dong masing-masing dari kalian ngasih satu contoh written communication untuk berkolaborasi itu case-nya kayak gimana, untuk meyakinkan tuh case-nya seperti apa, untuk menginformasikan tuh contohnya seperti apa. Bisa dihubungkan dengan konteks bekerja, konteks akademik juga boleh. Oke, siapa yang mau pertama? Yang example to collaborate. Misalnya ngirim email untuk apa gitu. Pernah kan kalian ngirim email? Pernah nggak? Pernah ngirim email? Oke, terus gimana tuh? Kalau misalnya katakanlah kalian harus ngirim email untuk berkolaborasi. Studi kasusnya apa tuh? Misalnya ngirim email kolaborasi apa gitu? Contohnya gimana? Mungkin bisa jawab ya Bu. Oke, silakan. Mungkin contohnya kayak kemarin kayak mau ada mau minta bersilaturahmi ke gerakan infak beras yang di Dago. Itu kan sebelumnya harus ada ininya dulu ya Bu, kayak surat penjurat untuk terstruktur biar kayak iya ya kayak gitu. Nah sebelumnya tuh jadi kayak ngirim email, terus dan kita juga datang ke tempatnya gitu loh Bu, kayak buat ngasih suratnya gitu, buat kayak tanda terima kalau misalkan kita tuh udah diterima untuk melakukan silaturahmi. Nah udah gitu baru kita baru bisa ketemu dengan Bu dari struktur yang kayak dari A sampai Z-nya tuh udah kayak terstruktur. Jadi mungkin kayak gitu ya Bu. Itu contohnya kayak kita mau. Oke, jadi contoh yang tadi Nisa sampaikan adalah tuh kolaborasi itu misalnya katakanlah Nisa harus melakukan aktivitas audiensi dengan salah satu organisasi dan dia harus memberikan surat pengantar gitu ya kepada organisasi tersebut. Dan dalam surat pengantar itu dia harus menyampaikan ada maksud berkolaborasi. Seperti itu? Oke, teman-teman pernah di sini ada anggota BEM atau anggota himpunan gitu misalnya. Terus teman-teman harus ngundang pembicara dari luar, pernah? Ada yang pernah nggak? Atau kemarin deh tugas podcast, ada yang ngundang orang lain kan di dalam podcastnya. Whatever you say to someone gitu ya untuk kepada orang itu, saya nggak tahu gimana modelannya. Tapi kan sebenarnya secara nggak langsung teman-teman menggunakan written communication untuk berkolaborasi sama orang itu. Itu tuh collaborate gitu. Ngajak kolaborasi, ngajak audiensi, ngajak jadi partner gitu kan. Kalau nanti kamu kerja gitu kan. Ngajak jadi satu tim, ya. Kalau misalnya kayak ngajak satu kelompok bisa. Bisa aja. Itu collaborate kan.
Kalau di dunia kerja tuh misalnya divisi apa harus berkolaborasi dengan divisi apa, dia harus send email, dia memastikan bahwa purpose-nya apa, itu kan to collaborate. Gitu. Oke, to persuade, untuk meyakinkan. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh akademik ataupun contoh non-akademik boleh. Boleh ya. Oke, Dio. Mungkin kalau saya contohnya di bisnis aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang misalkan ada suatu kayak misalkan siapa ya? Ada yang mau ngejual sesuatu gitu, terus menawarin ke suatu perusahaan. Nah, mereka tuh harus ngirimin si produksinya, terus kayak kayak gimana, terus harganya mau berapa, kualitasnya kayak berapa. Mungkin contohnya seperti itu kalau yang persuade. Oke, betul. Untuk meyakinkan, ya intinya untuk meyakinkan itu dan mempromosikan aja gitu. To sell gitu ya, jadi secara tidak langsung. Oke, good. Oke, thank you Dio. Selanjutnya, to inform. Ini gampang banget to inform tuh. Contohnya apa tuh? Untuk menginformasikan. Siapa yang mau? Boleh. Erlen? Oke, silakan. Ini cuma sekedar informasi doang kan kepada ini. Ya mungkin right. sering gitu ya kalau di tempat kerja tuh untuk booking tempat gitu ya. Nah, baik itu dari mahasiswa ataupun dari instansi terkait. Ya informasi kepada saya bahwa hari ini tanggal sekian, jam sekian kami akan booking tempat untuk berapa orang, mungkin sekitar 100 orang, tolong dipersiapkan tempatnya dan pesanannya tolong menu yang ada atau sedia itu dikirimkan dulu karena kami ingin memilih dulu, mungkin seperti itu. Oke, good. So inform ya, di situ sebenarnya ada sisi kolaboratnya juga sih ya, karena dia memastikan bahwa tempat ini tuh kalau bisa untuk saya gitu ya. Biar nggak di booking sama yang lain. Collaborate sama persuade juga sih, itu meyakinkan juga bahwa si yang mau booking tuh bakalan di situ menetap gitu. Oke, jadi ada kombinasi ketiganya gitu ya secara tidak langsung. Gitu Oke, good. Erlen itu contohnya udah contoh real case banget nih. Oke, ada lagi mungkin yang mau nyoba milih salah satu atau mungkin kalian pernah melakukannya sebelumnya? Ada? Ada yang mau nyoba? Gak ada? Oke, sip kalau nggak ada. Nah, tapi satu hal yang penting lagi adalah itu ya, please pay attention atas 3 hal. Pertama, kalau dalam written communication adalah memastikan format letternya. Itu kalau misalnya teman-teman akan mengirim suratnya langsung ke organisasi yang bersangkutan, jadi tidak menggunakan email, tapi teman-teman print misalnya. Karena itu sering ya kejadian kita harus print surat gitu kan. Pastiin letter formatnya tuh benar gitu kan. A4, F4 atau apa gitu kan maksudnya. Itu pastikan itu. Nanti akan berhubungan dengan marginnya teman-teman, kerapihannya teman-teman, karena itu juga bagian dari etiket. Kemudian, general consideration, yaitu adalah consistence, clarity, etiquette, correctness. Consistence itu sama kayak yang tadi saya bahas yang 5C gitu, adalah memastikan bahwa itu bisa KISS gitu ya, keep it simple and short gitu kan. Clarity itu sama dengan yang clear. Pastiin apa yang kamu sampaikan itu jelas, tujuannya untuk apa. Tadi kalau kata Erlen itu adalah memastikan ini untuk 100 orang, jelasin 100 orang gitu kan. Harus puguh gitu kan, maksudnya ini booking tempatnya buat apa, acara apa, berapa orang gitu kan. Dia harus jelas informasinya, itu clarity. Etiket adalah memastikan bahasanya santun, terstruktur, tidak ada typo gitu kan. Nanti akan berhubungannya dengan correctness. Jadi kalau sebelum kalian mau mengirim teks, itu memastikan bahwa kalian bisa recheck lagi nih, benar nggak apa yang kalian sampaikan. Kalau kalian ngomong langsung kan nggak ada typo ya. Kalaupun typo juga kalian bisa langsung bilang, sorry, tadi ada yang salah saya omongin gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomong by text, typo jadi problem loh. Gitu kan. Jadi pastikan general consideration. Yang berikutnya adalah basic step to write successful email. Untuk membuat suatu email yang sukses atau email yang bisa akan sampai tujuan, kemudian bakalan dibaca benar sama orang. Yang pertama adalah pre-write. Kalau itu kalian belum pernah biasa ngirim email. Jadi sebelum ngirim email, pastikan kalian dulu tulis dulu di draft. Bikin drafting. Emailnya tuh mau kayak gimana? Pre-write. Habis itu draft. Habis draft, teman-teman pastiin tuh di draftingnya, strukturnya udah benar, kemudian spacingnya udah benar, kemudian penggunaan namanya juga udah benar. Jangan sampai kalian ngirim surat ke orang tapi nggak tahu namanya gitu kan, nggak tahu divisinya gitu kan, itu juga bahaya tuh.
Jadi pre-write dan drafting itu penting banget di awal. Udah kayak gitu, kalian revise, cek lagi si tulisannya. Oh oke, udah oke nih, fine gitu kan. Aman dan sebagainya gitu kan. Kalau ada typo atau ada editing sesuatu, bisa kalian edit dulu di situ. Habis itu refine itu adalah kalian memastikan bahwa si tulisannya itu memang rapih gitu kan, sebelum kalian kirim email. Ini khususnya untuk teman-teman yang nanti kedepannya akan kirim email untuk HRD, untuk bosnya kalian, untuk pemberi beasiswa kalian, untuk dosen-dosen pembimbing gitu kan. Ya pastiin kalian bisa menggunakan structure yang tepat dan benar kalau misalnya teman-teman belum biasa dalam ngirim surat. Dulu pas zaman saya kuliah S1, karena saya kuliahnya full of English gitu kan di kelasnya, saya pernah ditegur sama salah satu profesor ini dari luar, namanya Profesor Bill Watson. Dia sampai sekarang jadi idolanya saya banget, Bill Watson ini. Waktu itu adalah setiap saya mau komunikasi sama dia tidak akan pernah menerima komunikasi menggunakan teks. Satu, emang karena dia nggak punya WhatsApp, karena dia udah umur 80 tahun, dia hanya akan memperbolehkan saya berkomunikasi itu mau misalnya izin bimbingan, izin ketemuan di kantornya pas office hour gitu kan. Dia harus meminta saya tuh pasti sebelumnya adalah harus chat email gitu kan. At least tuh maksimum H-1 kalau misalnya mau ada perizinan ketemu sama beliau gitu. Terus saya pernah dimarahin teman-teman karena satu hal, saya nggak bisa ngebedain mana penggunaan kata sincerely, regards, sama yours. Saya dimarahin gara-gara itu. Terus dia bilang kayak gini, kamu ngapain nulisnya, ininya kalau bahasa Indonesia dia marah dengan, kalau bahasa Indonesia saya translate kayak gini, kamu ngapain ngechat saya pakai kata regards, Farhanah di email. Terus saya bilang, bukannya itu udah formal ya Prof ya? Loh, kamu kan baru email saya pertama kali, itu jangan pakai regards. Kalau email pertama kali sama orang, apalagi dalam bahasa Inggris, kamu cukup bilangnya sincerely. Regards itu adalah kalau kamu udah email kedua, dia udah ngebalas chat kamu, email kamu, baru kamu pakai kata sincerely. Dan saya baru tahu ternyata itu etiketnya yang benar kalau kita ngirim email pakai bahasa Inggris. Udah akrab banget tuh baru boleh pakai kata yours, XOXO gitu kan, kalau yang non formal gitu kan, itu baru boleh. Tapi kalau misalnya di awal kamu ngechat saya nih, misalnya ngirim email karena belum pernah ngirim email ke saya, ya jangan pernah pakai kata regards, pakai sincerely. Kalau bahasa Indonesia adalah pakai kata salam, koma gitu. Nanti pas udah akrab lagi baru salam hangat, koma gitu kan. Yang kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang nggak ada loh di buku manapun, tapi sebenarnya adalah kita belajar dari pengetahuan sekeliling kita, dan mau gak mau tuh harus dilatih gitu kan. Termasuk kayak misalnya kalau kita ngirim email, saya nggak tahu ya, kalau di STIMIK mungkin secara budaya tuh nggak pernah pakai kata dear kalau ngirim email. Tapi sebenarnya secara formal kalau kita ngirim email, even ke perusahaan, ke HRD, itu most of the time mereka akan menggunakan kata dear. Apalagi kalau kalian nge-apply ke perusahaan multinasional. Misalnya kalian lulusan ini kan, saya katakanlah kalian lulusan manajemen informatika dan dibutuhkan ya, misalnya di Gojek, di Shopee, di mana, itu kan udah multinasional tuh. Ya pahami aja, nggak kan mungkin kalian lulusnya adalah yang terhormat. Pasti kalian langsung ketahuan, dia kayaknya nggak biasa nih ngirim email gitu kan. Orang yang paham ngirim email tuh pasti awalnya dear Sadia, gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu. Nah, this is a bad example of written communication yang saya temuin di internet kemarin. Kamu bisa bayangin, lihat separah apa ini ngirim email kalau misalnya teman-teman kayak gini. Ngirim email pakai bahasa Inggris, terus kamu perhatiin deh, ada kata choose. Dia kan slang word-nya dari because. Terus kamu perhatiin deh, capital words-nya. Kalimat-kalimat yang mengharuskan kamu untuk huruf besar di awal, itu nggak ada di sini. Dan apakah orang mau baca? Mau kamu baca email kayak gini? Kalau ada yang ngirim email ke kamu mau baca? Saya sih ogah ya. Even though dia pakai bahasa Inggris. Oke, sekarang kamu lihat ini. Ini ada anak magang dulu yang pernah saya kasih tugas untuk belajar kirim email, kamu perhatiin mana yang perlu diimprove. Kasih tahu ke saya, apa yang perlu diimprove dari emailnya Fatma.
Apa yang perlu di-improve? Oke. Akhirnya tuh ibu gak ada kayak nama dia. Itu. Sebenarnya ada sih dia Salam Koma Fatma, cuma kayaknya ke crop deh. Oke. Yang lebih spesifik lagi mungkin bisa dilihat apa yang perlu di-improve. Mungkin yang di itu Bu, yang hari atau tanggalnya biar lebih ini. Diapain? Kayak ditambahin hari atau tanggal baru Sabtu mungkin Bu. Oke, good. Itu juga satu poin penting. Memastikan bahwa di sini ada bacaan hari _2 Sabtu, tanggal, terus platform gitu. Maksud Iya, Siva? Bu. Oke, Iya, Bu. good. Thank you Siva udah notice hal yang penting. Apa lagi? Bu, kalau saya agak menjanggal dari setelah paragraf perkenalan tuh langsung saya menghubungi Kak Farhana. Itu kayak ada yang kurang, tapi saya nggak tahu gitu. Oke, sip, boleh. Kita keep dulu di situ. Ide-idenya teman-teman. Oke, yang lain? Penting nggak sih ini kata-kata yang terakhir? Sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga Kak Farhana berkenan mempertimbangkan undangan dari kami dan semoga Kak Farhana selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dari bagian mana yang harus di-stop dari kalimat ini? Ini email loh. Saya rasa cukup berhenti dari sekian yang ingin saya sampaikan sih. Ke sananya nggak perlu juga sih, Bu. Yes, betul. Karena kebiasaan juga kalau di chat ke dosen juga sekian yang saya sampaikan udah. Udah, iya udah. Sekian yang ingin saya sampaikan, saya tunggu kabar baik dari Kak Farhana. Beres kan? Iya, kalau gitu juga boleh sih. Nggak usah ada panjang kali lebar, semoga Kak Farhana selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, itu mah nanti aja kalau kamu udah ketemu sama saya langsung, baru tuh kamu basa-basi sebanyak itu gitu kan. Tapi kalau via email nggak perlu sampai sepanjang itu gitu kan. Bakalan jadi kayak dia tuh ada kesan ingin maksa persuade-nya gitu maksudnya. Jadi kayak kesan nggak ada kesan ringkas ya gitu kan. Kemudian yang menarik lagi adalah kalau misalnya teman-teman ada kalimat bahasa Inggris itu harus di italic. Semua yang ada tulisan bahasa Inggris itu harus di italic. Terus kita kan nggak akan pernah tahu tuh si penerima itu tuh nerimanya siang, sore, malam, subuh gitu kan. Jadi nggak usah pakai selamat sore. Langsung aja Dear Kak Farhana atau yang terhormat Kak Farhana. Kan yang nerimanya nggak tahu tuh nerimanya siang, sore, malam. Saya kan nggak bisa aja bacanya subuh. Nggak jadi selamat sore dong. Terus, perkenalkan saya Fatma, gitu kan. Selaku Humas Panitia Pelaksana Gebiar yang dilaksanakan oleh Komunitas Santri Universitas Indonesia. Perkenalkan saya Fatma, panitia acara, langsung aja panitia acara Community of Santri UPI Indonesia Bandung gitu kan. Kan beres tuh. Nggak usah dijelasin panjang lebar sebagainya. Nanti kalau kamu pengen masukin jabatan kamu, itu adalah di kalimat terakhir. Salam, Fatma, dalam kurung, Humas Panitia Pelaksana. Itu baru benar. Kalau di awal nggak usah sepanjang lebar itu. Kalau misalnya saya ngechat dosen yang lain gitu ya, Dear Ibu, misalnya katakanlah saya ngechat siapa ya, Pak Marjito lah ya, Dear Pak Marjito, saya Farhana, dosen baru dari STIMIK gitu kan, saya langsung aja gitu, nanti dalam kurungnya saya adalah dosen dengan NIDN, saya adalah di manajemen informatika gitu. Baru di akhirnya di salam komanya baru saya detailin tuh, si jabatan saya itu sebagai apa. Gitu. Terus, saya menghubungi Kak Farhana dengan maksud untuk menyampaikan undangan. Terlalu banyak kata-katanya. Gitu. Kalian bisa ringkas tuh jadi bahasa yang lebih efektif.
Berdasarkan rekomendasi yang saya dapatkan dari LinkedIn, gitu kan, dari siapa gitu ya, kami tertarik untuk mengundang Kak Farhana sebagai pembicara di acara apa, gitu. Lebih ringkas lagi. Bukan menyertakan kalau di email, tapi melampirkan bahasanya. Saya juga melampirkan surat undangan beserta term of reference dalam kurung TOR sebagai informasi tambahan yang dapat Kak Farhana pelajari. Itu lebih ringkas lagi. Sekian yang saya sampaikan. Saya berharap dapat mendengar kabar Kak Farhana secepatnya. Terima kasih. Salam, Fatma. Beres. Emailnya. Email ini udah benar, rapih juga, nggak ada masalah dengan kerapihannya, tapi keringkasannya nggak sesuai dengan 5C yang tadi saya bahas. Gitu. Paham? Oke, good. Sekarang, ini adalah bad example yang ada di contoh artikelnya yang Dewi Delestari yang kesantunan bersurat, pas ngirim menggunakan WA. Kebayang nih ya, ada WA masuk ke narasumber atau ke calon narasumber, kata-katanya kayak gini, Kak, bisa minta fotonya nggak? Yang resolusinya gede ya, ada CV nggak? Makasih. Nanti ada lagi chatnya, ada pantangan makanan nggak? Oh iya, boleh bantu promo nggak? Kontrak udah keterima belum? Jadinya berangkat sendiri atau gimana? Itu kebayang tuh si orang yang nerimanya kayaknya tuh kering-kering WhatsApp-nya tuh muncul terus-terusan loh. Nggak ada masalah dengan permintaan ini, tapi yang jadi masalah adalah tidak dalam satu kurun waktu, gitu. Kan bisa ngechatnya, pagi Kak, sebelumnya maaf ganggu, misalnya saya Putri, panitia kontes literasi, saya membutuhkan 4 file. Filenya 1, CV, 2, bukti transport, 3, 4 apa, gitu loh cara ngirim pesan tuh. Itu kan clear. Kalau kayak gini nggak clear. Malah yang ada jadi annoying, tau nggak? Gitu ya, bayangkan? Oke, sip, lanjut. Ini contoh yang kejadian, yang pernah masuk ke kelas, ke WA saya. Dan pertanyaan saya jawabannya cuma satu, kamu please be effective, ngechat saya. Chatnya cuma sebenarnya simpel, bahwa dia teledor, tidak mengerjakan audit presensi kehadiran, tapi kamu melihat deh, se-annoying apa dia ngechat. Jam 8, jam 5, nanti dia ngirim lagi jam 5. Seakan-akan nggak sabar. Jam 8.01 itu belum working hour-nya saya loh. Working hour-nya saya jam 9. Kalau dia jadi karyawan saya nih teman-teman, kayaknya saya akan lapor ke HRD, saya minta dia untuk dikasih SP. Kau perhatiin juga orang ini nih, yang sebelah ini, gimana cara ngechatnya. Perhatiin cara dia menulis sentences-nya, titik, koma, spasi. Bakalan nyaman nggak kamu baca chat kayak gini? Nggak nyaman. Sumpah ini ada yang bilang ini nyaman baca chatnya itu untuk berinteraksi dengan orang. Ini nggak nyaman. Saya pun juga jadi nggak berempati loh ngebalesnya. Kebayangkan ya sama teman-teman semuanya. Bentar ya, saya coba buka di sini. Ini agak bisa lihat. Wait a minute. Oke, share. Itu ya, kalau kalian ngechat sama dosen, ngechat siapapun, jangan panjang kali lebar, terus chatnya nggak penting gitu maksudnya. Ringkas aja kalau memang kalian ingin mengakui kesalahan karena nggak hadir, karena belum ngerjain, bilang aja, Bu, saya ini, maaf, saya tidak mengerjakan tugas Ibu, saya mohon maaf sebelumnya, dan saya mohon pertimbangan Ibu, udah kan beres gitu kan. Gitu. Terus ini, ada yang ngechat saya juga, to be honest, sebenarnya secara compassion sih, karena dia ekspresif di sini, tapi
yang menurut saya itu nggak penting adalah yang pertama adalah dia memberikan impresi kepada saya dan meminta saya untuk save back nomornya dia. Itu urusan saya gitu, untuk saya save back nomornya dia atau enggak. It's not your territory gitu. Dan itu penting gak sih? Ngechat dosen cuma bilang, Bu, tolong fallback saya atau save back saya. Untuk pertemuan pertama yang mana saya belum kenal kamu, Sabu juga belum kenal sepenuhnya dengan saya, kayaknya juga nggak perlu amat gitu maksudnya. Or at least you text me dengan, atau instead of kamu text saya dengan ngomong gini, Assalamualaikum Bu, tadi kelasnya menarik sekali, saya tidak sabar bertemu dengan Ibu di pekan berikutnya. Itu baru benar. Tapi kalau misalnya ngechatnya adalah, Assalamualaikum Bu, save back saya, kayak, siapa lo gitu kan? Ngapain gue harus nge-save back lo gitu kan? Gitu kan. Terus yang kedua, dia sama case-nya. Si anak ini nggak ngerjain tugas karena WA-nya ketumpuk. Terus menurut saya yang ini nggak jadi profesional gitu. Maksudnya adalah cuma menyampaikan, oh masalah kamu tuh adalah masalah nggak baca grup chat gitu kan. Terus so what gitu buat saya. Terus solusi lu apa? Ngechat saya tuh udah bawa solusi gitu, bukan ngechat tuh dengan, Bu maaf ya, saya WA-nya ketumpuk, saya tuh banyak kerjaan ya, terus emang saya nggak ada kerjaan gitu? Enggak lah, gitu kan, saya juga punya kerjaan, tapi saya bisa-bisa aja kok ngebaca dan ngecekin tugas kamu satu-satu gitu kan. Saya kasih emot tugas kamu satu-satu gitu kan. So what gitu buat saya. Ini maksudnya ini agak kesel sih sebenarnya jujur saya dengan chat mahasiswa yang kayak gitu. Maksudnya mahasiswa itu bukan di STIMIK aja ya, di mana-mana tuh pasti kayak gitu. Maksud saya itu adalah saya jadi nggak bisa berempati sama kalian kalau kalian pun juga hanya mengandalkan rasa belas kasih gitu untuk ngechat sayanya gitu kan. Bu maaf ya, saya tuh sebenarnya sibuk banget gitu ya. Kalau saya boleh egois tuh bakalan saya jawab juga, emang lo doang yang sibuk gitu kan. Gue juga. Tapi at the end saya memutuskan bahwa kayak dua orang itu nggak akan saya jawab deh chatnya. Karena menurut saya percuma ngechat saya ngebalas juga nanti kemungkinan besar dia akan meminta belas kasihan yang lain gitu kan. Itu nggak bawa solusi gitu kan. Bu saya nggak bisa hadir. Bu saya kemarin misalnya kayak tadi gitu ya, ada yang ngechat saya tuh 2 orang karena yang sebelumnya teman-teman kalian 2 orang ini adalah ikutan bootcamp. Kemudian bootcampnya udah selesai dan ternyata nilainya kurang gitu. Terus pengen ikutan kelas saya lagi, ya udah tinggal ikutan aja kelas saya lagi gitu kan. Beres gitu case-nya gitu. Bu saya baru selesai bootcamp, saya akan ikut kelas lagi. Saya konfirmasi saya untuk kembali ikut serta dengan kelas Ibu, nilai saya yang sebelumnya sudah ada dan ada di bagian akademik. Beres kan masalahnya, tapi ini jadi panjang lebar dengan pertanyaan, Bu, saya gimana ya? Saya kan telat ya masuk kelas Ibu. Ya udah nanti aja mikirinnya gitu. Maksudnya yang penting kamu masuk dulu kelas saya gitu kan gitu. Yang gitu-gitu loh maksud saya itu adalah nggak usah dibikin ribet. Hal-hal simple, kamu sakit ya tinggal izin aja sakit gitu, nggak akan saya tiba-tiba ontrok juga kamu ke rumah kamu gitu kan, nggak akan saya tiba-tiba datengin gitu. Tapi kalau sakit harus jelas, sakitnya sakit apa, sakit hati, sakit flu, itu teh harus buku gitu maksudnya, nyebutinnya. Yang kayak gitu-gitu, Bu saya mau telat, iya berapa menit telatnya, 1 jam tuh kudu lah masuk kelas kalau 1 jam mah gitu kan, 5 menit masih aman, 10 menit masih oke lah gitu kan. Yang kayak gitu-gitu loh maksudnya, tolong kalian detailkan hal-hal simple kayak gitu tuh. Kalau pengen dibilang profesional, ya. Dan itu tuh jadi omongan semua orang, tahu nggak sih teman-teman? Jadi dosen-dosen yang lain tuh jadi pada ngomongin tuh hal yang kayak gitu. Ini kenapa ya mahasiswa kita sekarang kayak gitu? Kenapa ya kayak gini? Iya emang karena mereka nggak tahu satu, terus kemudian juga yang kita tuh yang udah dewasa, yang udah punya pengalaman nggak pernah ngasih tahu tentang hal kayak gini gitu. Teman-teman pernah nggak sih diajarin kayak gini sama dosen lain tentang etiket ngirim email? Ya kalau nggak dikasih tahu, nggak ditegur, nggak kayak saya tegesin kayak gini sekarang, teman-teman nggak akan pernah ngerti poinnya di mana. Kita udah mau selesai. Nah, sekali lagi adalah komunikasi itu mau tidak mau gitu ya, secara workplace interaction si virtual, kalau di teorinya ini bilangnya adalah it is become even more important to be mindful. Jadi kalau kalian mau ngechat seseorang, mau ngirim email seseorang, please berkesadaran ya, jangan halusinasi, jangan ngawang, jangan asal copas, please be mindful karena ada konsekuensinya. Sama kayak kalau kalian mau ngomong, kalian pikirin dulu sebelum ngomong,
Sama ngechat juga gitu. Pikirin dulu. Think twice, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke assignment. Assignment-nya adalah, bentar, kenapa belum loading? Oke, udah. Assignment-nya adalah kalian bikin grup bertiga, kemudian submit nama grupnya di WhatsApp, seperti biasa. Kalian bikin grup bertiga, terus kalian submit salah satu perwakilannya, 3 orang itu siapa aja, gitu ya. Each group will be assigned to writing business email message from following purposes. Jadi satu grup silahkan pilih salah satu dari 3 topik ini. Topik yang pertama adalah kalian bikin permohonan mendapatkan rekomendasi LinkedIn dari bos di kantor. Katakanlah bosnya adalah saya, gitu ya. Yang kedua adalah ajakan mengundang saya untuk menjadi pembicara di kampus. Yang ketiga adalah pengajuan kepada saya untuk menjadi dosen pembimbing magang atau skripsi. Poin nomor 2 dan poin nomor 3, dia pasti harus attach file. Jadi kalau kalian misalnya ada yang ingin mengundang saya untuk jadi pembicara, bikin singkat tornya simple. Gimana caranya? Biar saya bisa baca. Kalau pengen jadi dosen pembimbing atau magang skripsi, pura-pura aja kalian lampirin abstrak atau abstrak penelitian, atau misalnya proposal kalian gitu ya, yang salah satu kalian pernah bikin gitu kan. Kalau rekomendasi LinkedIn, ya lampirin juga LinkedIn-nya, attach si tautan LinkedIn-nya di email kalian gitu. Jadi bikin ini, satu grup, satu topik, pilih topiknya, due date-nya today, hari ini sebelum jam 3, kirim kemana? Ke sini.